Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi revolusi bumi. Materi ini merupakan materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Ibu harap setelah kita belajar pelajaran ini, kalian dapat memahami apa itu revolusi bumi dan mengetahui dampaknya bagi diri kita. Sebelum mulai belajar, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa bumi selalu berputar pada porosnya. Namun, bumi tidak hanya berputar pada porosnya, tapi juga berputar mengelilingi matahari. Peristiwa inilah yang kita kenal dengan istilah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi terjadi karena ada gaya tarik-menarik antara gravitasi matahari dan gravitasi bumi. Kala revolusi bumi selama 365 1/4 hari yang kemudian ditetapkan menjadi 1 tahun. Karena terdapat pecahan 1/4 hari, maka setiap 4 tahun sekali hari tersebut dibulatkan menjadi 1. Akhirnya kita mengenal istilah tahun kabisat, yaitu tahun yang terdapat 366 hari dalam 1 tahun. Tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali. Lintasan revolusi bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Dampak revolusi bumi. Yang pertama, terjadi perbedaan musim. Kemudian yang kedua, perbedaan lama siang dan malam. Yang ketiga, terjadi gerak semu tahunan matahari. Dan yang terakhir, perubahan kenampakan rasi bintang. Mari kita bahas semuanya satu persatu. Seperti yang kita ketahui, bumi kita berputar pada porosnya. Namun, bumi kita tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan miring dengan arah yang membentuk sudut 23,5 derajat. Saat belahan bumi selatan dekat dengan matahari, maka terjadi musim panas. Sebaliknya, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, yaitu tepat di bagian tengah bumi, maka negara kita cukup mendapatkan banyak cahaya matahari. Itulah sebabnya terjadi perbedaan musim di seluruh dunia. Perbedaan musim. Yang pertama, daerah tropis. Pada daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau atau panas dan musim penghujan. Sedangkan pada daerah subtropis terdapat 4 musim, yaitu dingin atau salju, semi, panas, dan gugur. Di daerah subtropis, keempat musimnya selalu berganti seiring berjalannya waktu. Setiap 3 bulan sekali, musim di daerah ini akan terus berubah. Dari awalnya mengalami musim dingin atau salju, yang kemudian akan berangsur-angsur berubah menjadi musim semi. Salju dan es yang pada awalnya meliputi seluruh wilayahnya, lama-kelamaan akan mencair dan muncullah tunas-tunas bunga baru yang menjadi awal munculnya musim semi.
Sinar matahari mulai terasa makin terik. Inilah tanda musim panas telah berlangsung. Tumbuhan pun mulai beradaptasi. Bunga-bunga mulai gugur dan daun-daun pun mulai berubah warna. Tanda musim gugur telah datang. Saat semua daun sudah mulai gugur, suhu udara semakin dingin dan mulai muncul musim salju. Pernahkah kalian menjumpai pada suatu waktu pukul 5 pagi langit masih sangat gelap, sedangkan pada waktu yang lain pukul 5 pagi langit sudah sangat terang? Hal ini disebabkan akibat revolusi bumi. Pada saat-saat tertentu, di suatu tempat akan mengalami malam yang jauh lebih panjang dibandingkan siang. Demikian pula sebaliknya. Mungkin untuk daerah tropis seperti Indonesia, perbedaan siang dan malam tidak terlalu tampak jelas. Namun, untuk daerah subtropis dan daerah kutub, perbedaan lama siang dan malam itu sangat terlihat. Jika kita mengalami siang 12 jam dan malam 12 jam secara berimbang, itu tidak berlaku di daerah subtropis dan daerah kutub. Coba perhatikan planet bumi berikut. Tampak kutub utara menerima sinar matahari. Sebaliknya kutub selatan tidak mendapat sinar matahari. Hal ini dapat menyebabkan kutub utara mengalami siang lebih panjang daripada malam. Sebaliknya kutub selatan akan mengalami malam lebih panjang daripada siang. Bahkan malam pada kutub selatan bisa sampai 18 jam. Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari merupakan posisi matahari yang tampak seolah berubah-ubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Perubahan kenampakan rasi bintang. Revolusi bumi menyebabkan perubahan kenampakan rasi bintang. Ketika bumi berada di sebelah selatan matahari, kita hanya dapat melihat bintang yang berada di sebelah selatan matahari. Sebaliknya, ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibatnya, kenampakan rasi bintang dari bumi seolah-olah tampak berubah-ubah. Demikian penjelasan dari Ibu, dan terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.